Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Kali ini kita akan membahas tentang tanggung jawab ya, sosial perusahaan atau diistilahkan corporate social responsibility. Ya. Oke. Bicara tentang tanggung jawab ya, sosial perusahaan atau corporate social responsibility, tentunya dipahami bahwa CSR itu sendiri merupakan komitmen perusahaan untuk bisa berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui praktek bisnis yang sehat, praktek bisnis yang bertanggung jawab. Adapun tujuannya adalah menyeimbangkan kepentingan sosial, ekonomi maupun lingkungan, sehingga akan melahirkan kondisi di mana perusahaan dapat terjaga citranya, hubungan baiknya dengan stakeholder, dan memberikan solusi-solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di sekitar perusahaan. Secara umum, menurut para ahli, definisi CSR ini disampaikan oleh Kotler dan Nancy bahwa CSR merupakan komitmen satu perusahaan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui praktek bisnis yang baik. Lalu Katz menyebutkan bahwa CSR merupakan bentuk keterlibatan organisasi dalam upaya mengatasi kemiskinan dan kelaparan, membantu mengurangi pengangguran, dan memberikan tunjangan di bidang seni dan pendidikan. Lalu ada juga pendapat dari WBCSD, The World Business Council for Sustainable Development, yang mendefinisikan bahwa CSR merupakan komitmen berkelanjutan perusahaan untuk berperilaku etis, bertanggung jawab terhadap kepentingan sosial dan lingkungannya. Ya. Adapun yang menjadi prinsip dasar CSR itu ada 7, yaitu keterlibatan dalam kegiatan sosial, pengelolaan lingkungan yang baik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengembangan masyarakat, keterbukaan dan transparansi, juga pengelolaan risiko yang lalu juga meningkatkan oke, sebentar ada sedikit gangguan. Lanjutkan. Meningkatkan kepercayaan pelanggan, meningkatkan juga kinerja perusahaan, dan meningkatkan reputasi perusahaan. Di sisi lain, ada 4 pilar yang harus menjadi pemahaman kita tentang corporate social responsibility, yaitu pilar profit, pilar people, planet ataupun lingkungan, dan yang keempat prosperity. Ya. Profit mencakup pencapaian keuntungan ekonomi, sementara people ini dikaitkan dengan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun P yang ketiga itu planet, berarti kita harus memastikan kelestarian lingkungan, dan yang terakhir prosperity mendorong kemakmuran bersama-sama. Selanjutnya ada 10 bentuk program CSR yang biasa dilakukan dengan berbagai bidang, yaitu program pendidikan seperti beasiswa, pelatihan, atau program pendidikan lainnya yang tentunya berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Yang kedua, program kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan, obat-obatan, dan program kesehatan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya, program lingkungan, kegiatan berupa penghijauan, pengelolaan limbah, atau juga program lingkungan lainnya yang melestarikan, dalam orientasi melestarikan lingkungan yang sehat, baik, layak huni. Selanjutnya program sosial.
ini program yang dapat menyediakan bantuan sosial, baik korban bencana ataupun meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara umum. Lalu juga program pemberdayaan ya masyarakat ini dilakukan seperti pelatihan, pendampingan, ataupun program pemberdayaan lain untuk meningkatkan kemampuan daya tahan masyarakat itu sendiri. Yang keenam, program donasi, ya, berupa donasi berbagai kegiatan sosial, pendidikan, yang tentunya untuk meningkatkan kemanfaatan bagi masyarakat. Yang ketujuh, program kerjasama masyarakat, ya, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemampuan masyarakat. Lalu program pengembangan masyarakat dalam orientasi pembangunan, misalkan pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, ataupun pengembangan-pengembangan lainnya yang diorientasikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya program lingkungan dan konservasi, ya, seperti pengelolaan hutan, pengelolaan air, atau pengelolaan program lingkungan yang melalui lingkungan hidup. Yang ke-10, program pelatihan, ya, seperti pelatihan pilar, pelatihan kepemimpinan, program-program pendidikan lainnya yang memiliki orientasi untuk meningkatkan kemampuan masyarakat. Selanjutnya kita lihat beberapa studi kasus atau dua lah studi kasus terkait dengan implementasi dari CSR ini. Yang pertama contoh yang kita angkat adalah CSR dari PT Unilever yang merupakan perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia yang memiliki komitmen kuat untuk melakukan kegiatan CSR yang berfokus pada pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Program CSR PT Unilever ini diterapkan pada bantuan program pendidikan, kesehatan, maupun program lingkungan hidup. Ya. Manfaat yang dirasakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik anak-anak maupun ibu hamil, meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan membantu tentunya akan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Lalu meningkatkan kinerja perusahaan dengan yang telah membantu meningkatkan kinerja perusahaan dari sisi pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Contoh lain, kasus lain adalah dari perusahaan bidang perbankan ya PT BCA. PT Bank BCA ini merupakan perusahaan terbesar di Indonesia yang mengembangkan kegiatan CSR-nya untuk pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Diimplementasikan dalam bidang program pendidikan yang fokus pada pengembangan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, bidang kesehatan, terutama bagi anak dan ibu hamil, dan juga program lingkungan, ya, yang fokus pada pelestarian lingkungan dan dampak dari limbah lingkungan itu sendiri yang mungkin saja terjadi akibat operasional perusahaan. Nah, manfaatnya yang dirasakan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan tentunya meningkatkan juga kinerja perusahaan. Secara umum, kita dapat lihat beberapa tantangan dalam implementasi CSR ini berkaitan dengan adanya keterbatasan sumber daya, ya, baik tenaga kerja, biaya, waktu, maupun tantangan implementasi lainnya. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan komitmen. Biasanya terjadi akibat kurangnya juga perhatian komitmen dari manajemen maupun karyawan. Eh, Terkait keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur ini seperti jaringan internet, transportasi, fasilitas-fasilitas umum
yang tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi implementasi CSR. Yang keempat, kurangnya data dan informasi. Ya. Dan yang terakhir, keterbatasan kapasitas dan kemampuan. Selain itu, bukan yang terakhir, selain itu juga ada beberapa tantangan yaitu terkait kurangnya koordinasi dan komunikasi, keterbatasan sumber daya alam, kurangnya partisipasi masyarakat, dan keterbatasan waktu dan biaya. Adapun hambatan yang terjadi di implementasi CSR ini dikaitkan dengan adanya keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran dari stakeholder, dan kesulitan untuk mengukur ya, dampak dari program CSR ini, serta lemahnya koordinasi dengan pihak terkait. Bagaimana strategi mengatasi tantangan dan hambatan ini? Pertama, dengan mengembangkan CSR secara jelas dan terstruktur, lalu juga mengalokasikan sumber daya yang cukup, meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk membantu mengatasi tantangan tersebut ya, dari perusahaan tentunya. Mengembangkan kerjasama dan kemitraan, lalu mengumpulkan data dan informasi yang akurat, sehingga dapat mengatasi tantangan dalam implementasi CSR itu sendiri. Ada beberapa tips dalam implementasi CSR yang efektif. Yang pertama, selalu libatkan stakeholder perencanaan sehingga berkesesuaian kebutuhan yang sesuai. Lalu yang kedua, fokus pada program yang berkelanjutan sehingga kemanfaatannya bisa dirasakan berkelanjutan di masa mendatang. Lalu ukur dan evaluasi dampak dari pelaksanaan secara berkala sehingga kalaupun ada koreksi bisa dilakukan perbaikan secara langsung. Lalu komunikasikan hasil kepada publik sehingga publik tahu apa yang menjadi peran serta perusahaan di lingkungan masyarakatnya. Sehingga dari kesimpulan ini ataupun pemahaman ini kita rasakan bahwa CSR itu penting karena akan melahirkan peningkatan kepercayaan publik, menciptakan lingkungan bisnis berkelanjutan, membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, sehingga sama-sama sejahtera, sama-sama sukses, sama-sama mendapatkan manfaat. Akhir kesimpulan dari pertemuan ini, dipahami bahwa CSR atau Corporate Social Responsibility merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban, tetapi juga investasi untuk masa depan. Yang kedua, perusahaan dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan tercapai tujuan dari CSR ini secara berkelanjutan. Demikian pembahasan kita kali ini tentang Corporate Social Responsibility. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.